Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS kajian strategis. Untuk soal pertama mengenai kajian strategis berkaitan erat dengan sisi gelap dari sifat-sifat manusia adalah sisi gelap di sini maksudnya setiap manusia itu kan punya sifat dasar egoistik, individualistik untuk mencapai kepentingan pribadinya. Begitu pula juga dengan negara atau pemerintahan. Pemerintahan dalam suatu negara akan berusaha mewujudkan kepentingan nasionalnya gitu dengan cara-cara pemerintah menggunakan militer dalam mengejar suatu kepentingan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mencoba menganalisis pada kasus Amerika Serikat gitu, penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya gitu. Di mana pada saat itu pemerintahan Presiden George W. Bush lebih memilih kekuatan militer gitu, cenderung digunakan sebagai salah satu alat pencapaian dari tujuan nasionalnya yang lebih dikenal dengan Amerika National Self-Interest yang sangat berkaitan erat dengan kepentingan Amerika, di mana penggunaan kekuatan militer Amerika sudah terjadi sejak Amerika memasuki tahapan sebagai negara yang mulai menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang besar di dunia. Apalagi ini ketika kita mengingat pada tragedi 9/11, di mana Amerika Serikat di bawah pemerintahan George Bush cenderung menggunakan kekuatan militer sebagai alat pencapaian dan tujuan nasional Amerika. Di antara tujuan utamanya adalah memberantas terorisme itu sendiri secara global dan juga penyebaran demokrasi di dunia. Beralih pada soal poin B mengenai keterlibatan Jerman dalam Perang Dunia dengan pendekatan Third Generation Warfare. Jadi kita tahu bahwa generasi perang ketiga ini itu diperkenalkan oleh Jerman, di mana Jerman di sini juga terlibat dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, di mana fokusnya adalah penggunaan manuver non-linier gitu. Untuk ini bertujuan untuk meruntuhkan dan mengalahkan formasi musuh gitu dengan infiltrasi ataupun penetrasi gitu untuk menghancurkan mereka secara langsung. Di mana Jerman juga menggunakan operasi bersenjata gabungan laut gitu, menggabungkan antara udara, laut, dan darat gitu juga dengan dunia maya. Jadi pada saat itu Jerman telah menggunakan operasi persenjataan tersebut seperti itu. Untuk mengetahui lebih jelasnya, jadi pada masa Perang Dunia, Jerman itu sudah menggunakan alat namanya flamethrower atau alat senjata api dengan jarak jauh pada masa Perang Dunia Pertama. Ada juga senjata gila bernama Big Bertha. Jadi sebuah senjata yang memang luar biasa yang bisa meriam untuk mengalahkan musuh pada saat itu. Dan masih banyak alat-alat persenjataan lain yang memang unggul pada saat masa Perang Dunia Pertama juga masa Perang Dunia Kedua, seperti itu. Lalu kita beralih pada soal kedua, pada poin A, itu mengenai penyebab terjadinya perang jika dilihat dari pendekatan konstruktivisme. Ini mencoba menganalisis pada perang antara atau konflik Amerika Serikat dengan Iran pada saat itu. Jika kita menganalisis menggunakan pendekatan konstruktivisme, itu aktor negara itu melakukan perang atau konflik itu dipengaruhi oleh kepentingan materi. Nah, dalam hal ini adalah tambang minyak bumi. Pada saat itu, Iran itu ingin berniat menasionalisasikan tambang minyak buminya. Namun, Amerika Serikat mencegah itu dengan melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan Mossadegh pada saat itu. Nah, kemudian poin selanjutnya pada nilai-nilai konstruktivisme adalah jadi sistem internasional yang anarki ini itu
bukan hanya melahirkan konflik-konflik tadi, tapi juga melahirkan beberapa kesepakatan, melahirkan beberapa kompromi. Nah, dalam hal ini adalah pada tahun 2015, Amerika Serikat serta Iran menandatangani kesepakatan nuklir, di mana Iran pada saat itu setuju mengurangi aktivitas penggunaan nuklirnya sebagai ganti pengangkatan sanksi ekonomi. Jadi itu adalah bentuk kesepakatan akibat adanya sistem internasional yang anarki tadi. Lalu apa namanya ya? Kalau pada saat ini mungkin perang itu akan sangat jarang terjadi karena adanya norma-norma internasional. Nah, dalam hal ini kan Amerika Serikat itu melakukan pembunuhan terhadap Presiden Soleimani pada saat itu, di mana menurut Iran, pembunuhan Soleimani sebagai contoh nyata terorisme yang dilakukan oleh negara dan tindakan kriminal. Nah, tindakan itu merupakan pelanggaran berat gitu terhadap prinsip hukum atau norma internasional, khususnya Piagam PBB seperti itu. Jadi bentuk apa namanya adanya norma internasional tadi, sehingga perang-perang yang terjadi pada saat ini itu akan sangat jarang terjadi seperti itu. Kemudian untuk poin B, jelaskan bagaimana Amerika Serikat menerapkan konsep strateginya dalam kasus soal. Jadi konsep strategi yang digunakan Amerika Serikat dalam Iran ini dominannya adalah penggunaan kekuatan militer gitu. Sebagaimana pembunuhan Presiden Jenderal Sulaimani itu juga menggunakan kekuatan militer seperti itu. Didominasinya oleh kekuatan militer Amerika Serikat tadi gitu. Lalu adanya kepentingan materi tadi gitu. Juga disebutkan bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan militer kepada Irak gitu. Itu juga termasuk dalam konsep strateginya Amerika Serikat. Kemudian landasan serbuan Amerika Serikat ke Bandara Baghdad itu juga menggunakan kekuatan militer, termasuk dalam konsep strategi Amerika Serikat itu sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.